Manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser itu harus seperti manajemen, seperti kalau kita melihat kereta api. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang ditabrak hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan. Nah, Ansor dan Banser harus begitu. Kalau sudah punya cita-cita seperti tadi MOU, berangkatnya harus pas. Kalau sudah yakin bahwa ini benar dan baik untuk dikerjakan, wis merem pokoknya jalan. Siapa yang menghadang tabrak wis ora peduli. Gitu. Siapa yang menghadang tabrak. Dan hanya berhenti kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, kalau belum tercapai jalan terus. Itu nggak peduli berapa banyak yang ditabrak, nggak urusan. Jadi kalau mau mengganggu kita, mau menghadang kita, kita tabrak. Sama ketika kita berprinsip menjaga negara ini. Ansor, Banser, ya, prinsipnya sama dalam menjaga ini. Menjaga negara ini dimulai sejak Ansor Banser lahir. Itu ketika Indonesia belum merdeka loh. Kita ini 1934. Indonesia merdeka 1945. Kita sudah dididik, diajarkan oleh para kiai kita untuk menjaga negeri ini. Dimulai sejak itu. Nah, dalam sepanjang sejarah perjalanannya, siapapun yang mau mengganggu keberadaan negeri ini pasti ditabrak sama Ansor, ditabrak sama Banser. Banyak catatan sejarah. G30 SPKI itu siapa yang nabrakin? Banser. Sampai Banser sekarang dikambing hitamkan menjadi penjahat kemanusiaan karena banyak membantai PKI. Saya pernah diwawancara sama satu wartawan saya lupa, wartawan luar negeri. Bagaimana tanggapan saya atas sejarah itu pembantaian PKI gitu ya, pada waktu itu oleh Banser. Saya bilang Banser itu kan mempertahankan diri, pilihannya pada waktu itu to be or not to be kill or not kill or to be kill, dibunuh atau dibunuh pilihannya. Kalau kita waktu itu diam saja, Banser ya akan dibunuh. Saya bilang tidak ada pilihan ketika menghadapi PKI pada waktu itu, saya bilang. Tetapi kan Anda dianggap menjadi penjahat kemanusiaan, ya enggak apa-apalah, yang penting menang, saya bilang. Yang penting Indonesia sampai hari ini masih tegak berdiri. Itu saja. Indonesia harus kita jaga supaya tetap sebagaimana fitrahnya, sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya pada waktu itu. Nah, saya tekankan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di semua kesempatan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Katolik, tidak ada Konghucu, dan agama-agama, ratusan agama-agama lokal lainnya. Jadi Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen, tanpa Katolik, Indonesia tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Konghucu dan agama-agama lokal lainnya bukan Indonesia. Maka Indonesia itu adalah keragaman. Ya, ciri kodrati Indonesia adalah keragaman. Indonesia ada karena keragaman. Maka jaga keragaman itu. Simbolnya apa? Setiap Natal kader-kader Banser ini ikut menjaga gereja. Itu apakah menjaga gereja ansih? Bukan. Tetapi ini adalah menjaga Indonesia dan keindonesiaan. Jadi kalau ada yang protes, kenapa Banser jaga gereja? Emang gua pikirin. Yang kita pikirin menjaga Indonesia. Tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Ya, tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Negara ini ditakdirkan dengan keragaman, dengan kebinekaan. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui keragaman, orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia dengan keindahan keragamannya, itu artinya mereka ini orang-orang yang menginginkan Indonesia ini runtuh, yang menginginkan Indonesia ini ambruk. Kader Banser dan Ansor tidak boleh membiarkan ada upaya-upaya dari orang-orang seperti ini. Lawan, perintahnya jelas.